Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lia Listianti dengan NIM B111240009 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu injeksi intramuskular dari mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Penti Putri Cahyani SST MTR Kep. Apa sih injeksi intramuskular itu? Teman-teman, injeksi intramuskular adalah pemberian obat langsung ke dalam otot menggunakan jarum suntik dengan posisi 90 derajat. Nah, otot dipilih karena memiliki pasokan darah yang lebih banyak dibandingkan jaringan subkutan atau di bawah kulit. Nah, tujuan injeksi intramuskular ini yang pertama adalah memberikan obat yang membutuhkan efek cepat, dan yang kedua ada pemberian obat yang tidak dapat diberikan secara orasi karena degradasi saluran pencernaan. Yang ketiga adalah pemberian vaksin tertentu seperti vaksin hepatitis. Yang keempat adalah pemberian hormon seperti insulin. Selanjutnya ada indikasi injeksi intramuskular. Yang pertama ada pemberian vaksin seperti vaksin hepatitis B, vaksin influenza. Yang kedua ada pemberian obat-obatan seperti analgesik, antibiotik, dan vitamin B12. Selanjutnya ada pemberian obat yang membutuhkan efek lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada lokasi pemberian injeksi intramuskular. Yang pertama yaitu ada otot gluteus medius atau bokong. Yang kedua ada otot vastus lateralis atau paha. Yang ketiga ada otot deltoid atau bahu. Yang pertama yaitu ada otot gluteus medius atau bokong. Nah, pada lokasi ini merupakan lokasi yang sering digunakan atau yang umum digunakan pada pasien orang tua atau pasien dewasa. Lokasinya terdapat pada bagian luar atau dari atas bokong, jauh dari pembuluh darah, dan jauh dari saraf utama. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada otot vastus lateralis. Otot vastus lateralis adalah yang lokasi yang lebih aman untuk bayi dan anak kecil. Lokasinya terdapat pada bagian luar paha atau sepertiga bagian paha. Yaitu ada otot deltoid. Otot deltoid atau otot bahu ini yang lebih umum atau lebih sering digunakan untuk injeksi vaksin pada pasien dewasa atau pasien anak-anak. Nah, lokasinya yaitu terdapat pada bagian lengan atas 2 atau 3 jari di bawah akromion. Selanjutnya yaitu ada pemberian volume obat pada injeksi intramuskular yang berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada otot deltoid. Otot deltoid maksimalnya yaitu 2 mili. Yang kedua ada gluteus medius dan vastus lateralis, maksimalnya yaitu ada 5 mili. Komplikasi yang mungkin terjadi pada injeksi intramuskular. Yang pertama ada reaksi lokal seperti nyeri atau pembengkakan. Yang kedua ada infeksi. Infeksi ini dapat terjadi jika prosedur aseptik tidak dilakukan dengan benar atau tidak dipatuhi. Yang ketiga ada cedera saraf, terutama jika injeksi dilakukan di area gluteus yang salah. Yang keempat ada reaksi sistematik seperti trauma. Nah, untuk menghindari komplikasi tersebut, kita harus melakukan pencegahan. Yang pertama yaitu pilih lokasi suntik yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu gunakan teknik aseptik yang tepat untuk terhindar dari infeksi. Yang ketiga yaitu pastikan alat suntik dan alat-alat untuk injeksi intramuskular ini dalam keadaan steril. Yang keempat ada berikan obat dengan kecepatan yang lambat untuk mengurangi rasa sakit. Yang kelima yaitu jangan memijat area setelah prosedur. Selanjutnya yaitu ada alat yang digunakan untuk injeksi intramuskular. Yang pertama yaitu sput steril dengan diisi 2 hingga 10 cc dengan maksud tertentu 20 cc. Nah, selanjutnya yaitu ada jarum suntik steril dengan panjang yang cukup dapat menusuk otot dengan baik kurang lebih 6,5 cm. Bak injeksi, bengkok, kasa, obat yang akan digunakan, handscoon, kapas alkohol, cairan pelarut, atau cairan steril.
Selanjutnya yaitu ada prosedur injeksi intramuskular. Yang pertama, harus mempersiapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, dekatkan alat dengan pasien. Yang ketiga, memastikan obat yang akan diberikan kepada pasien. Yang keempat, jelaskan kepada pasien tindakan yang akan kita berikan. Yang kelima yaitu ada cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Yang selanjutnya yaitu ada pakai handscoon, ambil spuit, kemudian lepaskan tutupnya, ambil obat, kemudian masukkan ke dalam spuit sesuai dengan dosis. Setelah itu, ia letakkan ke dalam bak injeksi. Sebelum itu, pastikan lagi apakah obat yang akan diberikan sudah benar atau tidak kepada pasien. Nah, selanjutnya periksa atau pastikan lokasi yang tepat untuk pemberian obat tersebut. Selanjutnya, disinfeksi dengan kapas alkohol daerah yang akan dilakukan tindakan penyuntikan. Lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus 90 derajat. Nah, setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spuit. Bila tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan sehingga habis. Setelah obat habis, ambil spuit dengan menarik spuit dan tekanan daerah penyuntikan menggunakan kapas alkohol. Tutup kembali spuit dan kemudian letakkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Lihat kembali obat yang telah diberikan kepada pasien, catat reaksi, jumlah dosis, dan waktu pemberian. Selanjutnya yaitu lepaskan handscoon yang telah digunakan dan bersihkan peralatan yang telah digunakan. Nah, pada injeksi intramuskular ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama ada penyerapan obat yang lebih cepat dibandingkan dengan injeksi subkutan. Yang kedua, dapat digunakan atau dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima obat secara oral. Yang ketiga, ada cocok untuk obat yang volume sedang hingga banyak atau hingga besar. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu berisiko nyeri atau ketidaknyamanan di lokasi injeksi. Yang kedua yaitu risiko cedera saraf atau pembuluh darah jika lokasi tidak tepat, membutuhkan keterampilan dan teknik yang tepat. Baik, cukup sekian penjelasan injeksi intramuskular dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.